Pemirsa, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, suyanto.id. Channel ini digagas dan dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bagikan, apa yang kita diskusikan kali ini di episode kedua dari narasumber Ki Darmaning Tias. Beliau adalah aktivis pendidikan, praktisi pendidikan, penulis buku yang luar biasa, penulis di koran-koran di seluruh negeri ini. Dan tentu saja di episode kedua ini ikuti terus dan jangan lupa dukung kami. Klik subscribe supaya channel ini tetap eksis untuk sebagai channel alternatif dari channel-channel yang tidak mendidik, yang basisnya pornografi, dan channel yang basisnya pola hidup yang high hedonistik. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kitias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Terima Ya, kasih apa atas kabar? undangannya. Ya, apa kabar, Ki? Jadi, Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga ya, juga Prof. Yanto dalam keadaan sehat walafiat. amin. Kita tahu aura wajah Ki Darmaning Tias sangat-sangat glowing. Jadi ini menandakan sehat lahir batin. Amin. Nah, Ki, Amin. Ki Tias, apa Ya, kita kebijakan pendidikan yang akhir-akhir ini serba apa merdeka-merdeka, penggerak-penggerak, ada guru penggerak, sekolah penggerak. Gimana pandangan kita Darmaning Tias terhadap sekolah penggerak? Gimana, Ki? ya, jadi kita ingat pada masa-masa lalu, pada Undang-Undang Sisdiknas 2020 ya, Ya, 2003 yang mengatur mengenai rintisan sekolah bertaraf ya, internasional gitu. Jadi kalau kita baca dari regulasi yang mengatur mengenai sekolah penggerak ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional dulu. Ya tentu beda aja itu cuma kalau RSBI diatur di undang-undang. Kalau ini diatur di keputusan menteri saja. Tapi hmm, saya kira secara substantif itu sama sih gitu. Antara RSBI dengan sekolah penggerak ini gitu. Sehingga kalau dulu sebetulnya kami menggugat ke hmm, RSBI, menggugat ke MK soal ya, RSBI, sebetulnya sekarang juga berkeinginan untuk menggugat ke MA gitu ya. hmm, Karena kan ini ranahnya MA karena eh, keputusan menteri ya. Kalau keputusan menteri ini berat ranahnya ada di MA. Hanya saja saya sedang mencari legal standingnya dulu karena kalau dulu ya, kan memang keroyokan. hmm. Nah sekarang yang diajak keroyokan itu sudah orientasinya udah berubah gitu loh. Ya, Ada yang oke, ada yang tidak oke gitu. Sehingga kita harus mencari partner baru. Tetapi sekali lagi secara substansi sebetulnya itu eh, apa ya bertentangan dengan prinsip undang-undang Sisdiknas itu sendiri khususnya pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan itu harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak diskriminatif gitu. Nah, sementara undang-undang sekolah penggerak ini menurut saya justru sangat diskriminatif. Jauh lebih ketat dibandingkan RSBI dulu ya, gitu ya, karena kalau RSBI itu dulu masih ada kebebasan bagi sekolah ya, itu untuk menentukan langkah-langkahnya termasuk juga menentukan siapa yang akan menjadi kepala sekolah dan sebagainya. ya, Tetapi kalau sekolah penggerak ini di era serba merdeka menurut saya justru semakin tidak merdeka. hmm, Karena apa? Karena eh, pertama itu pilihannya kan juga sangat ditentukan oleh eh, Kemendikbud ya. Memang pemerintah daerah itu punya kewenangan untuk mengusulkan, tapi yang menentukan adalah Kemendikbud.
sekolah mana yang pantas menjadi sekolah penggerak dan tidak gitu. Ya, Dan kalau dulu itu kan daerah itu lebih tahu lah, lebih tahu daerah hmm, itu tahu sekolahnya masing-masing mana yang pantas menjadi RSBI dan mana yang tidak gitu. Jadi ya, kewenangan itu sepenuhnya dulu berada di pemerintah daerah. Tetapi kalau sekarang ini itu berada yang di apa peraturan Menteri Pendidikan 371 2001 itu dikatakan unit utama Kemdikbud. Jadi oke, unit utama Kemdikbud itu mungkin direktur ya. Kalau ya, unit utama untuk PAUD dan sekolah dasar mungkin di PAUD dan sekolah dasar. Lalu unit utama untuk SMP mungkin direktur SMP. Barangkali itu ya. Itu yang saya ya. baca. Unit Sehingga utama itu Ki Darmaning Tias. ya, Unit utama itu eselon 1, jadi Direktorat Jenderal itu. oh eselon 1 malahan. Ya, eselon 1. Tentu saja dia punya kebijakan, tentu Ya, eh, meminta supaya leading sektornya itu ditangani oleh direktur misalnya saja. Nah, ya, ya, jadi sekolah bergerak itu kan full tes, dites. Kalau nggak memenuhi syarat nggak. Itu apa? betul. Itu apakah itu yang dimaksudkan diskriminatif dan tidak adil? Lalu bagaimana dengan misalkan saja di Papua, di misalnya Kalimantan, di apa daerah-daerah NTT misalnya saja. Ya, Kalau nggak masuk syarat tesnya kan berarti nggak pernah ada sekolah penggerak di iya, sana. Gimana? betul. Ya, justru di situ yang saya eh, kemukakan bahwa agak berbeda dengan RSBI. Hmm, Kalau RSBI itu karena otonominya pemerintah daerah, maka semua daerah kan bisa menentukan ya, eh, RSBI, sekolah yang dimasukkan dalam kategori RSBI di daerah masing-masing. ya, Gitu, itu sudah pasti. Jadi teman-teman di Papua, di NTT, di Maluku Utara, di Maluku, itu bisa menentukan sekolah mana yang akan dijadikan RSBI. Nah, hmm, sehingga setiap wilayah itu dijamin memiliki RSBI. Tetapi kalau ini kan kita juga nggak tahu. Kalau misalnya eh, modelnya dengan seleksi, kalau tidak lolos, karena kriterianya kan ditentukan oleh pemerintah pusat nih. hmm, Nah, apakah ketika tidak lolos, daerah itu tidak memiliki sekolah penggerak? ya, Kalau mereka tidak memiliki sekolah penggerak, ini kan sebetulnya sekolah penggerak justru semakin memperlebar kesenjangan antara eh, daerah-daerah yang sudah maju dengan daerah-daerah yang masih tertinggal. Nah, ini catatan pertama. Sementara juga persoalan yang lain, kalau yang saya sebut diskriminatif, sebetulnya terkait juga dengan persoalan dukungan dari pemerintah gitu ya. Jadi di RSB ini kan ada dukungan yang namanya bos kinerja hmm. gitu. Nah, sekolah-sekolah yang lain kan tidak memperoleh yang Di bukan penggerak, sekolah. Ki, bukan di RSBI maksudnya. Ya, di sekolah penggerak, sorry. Ya, Di sekolah penggerak ini ada eh, bos kinerja. Nah, bos kinerja itu yang membedakan dengan sekolah-sekolah reguler gitu. ya, Nah, ini yang menurut saya diskriminatif. Yang lainnya sebetulnya yang saya sebut sebagai tidak merdeka karena eh, sekolah itu harus mengajukan siapa yang akan menjadi kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu harus punya apa ketentuan paling enggak masa kerjanya 1 periode, ya, ya, gitu. ya. Tidak boleh mundur. Kalau Hmm. mundur diberikan sanksi, gitu. Dan sanksinya itu selain berupa apa pengambilan kembali buku-buku yang dipakai itu juga penyetopan atau bahkan pengembalian eh, dana bos kinerja itu. Nah ini kan Wah, menurut saya eh, ya akan sangat memberatkan gitu loh. Nah, jadi kebebasannya itu sama sekali tidak ada. Jadi itu oke, kita dulu bertarung soal RSBI ya, tetapi menurut saya kalau dilihat dari prinsip-prinsip
pendidikan ya, RSBI saya kira jauh lebih berkeadilan gitu ya. Karena kenapa? Karena satu itu ditentukan oleh kepala daerah, sehingga semua daerah itu memiliki peluang untuk punya RSBI. Yang kedua juga tidak ada sanksi gitu. Kepala sekolah kalau nggak sanggup Ya, ya mundur gitu. Tidak harus ada sanksi berupa pengembalian dana bos kinerja misalnya. Tidak ya. harus mengembalikan buku-buku paket yang dipakai gitu ya. Nah, ini saya kira yang membedakan antara RSBI dengan sekolah penggerak Nah, gitu. jadi sistem seleksinya itu sebetulnya mengabaikan faktor kualitas juga. Di daerah saya Ya, di Jawa Timur sana, ada sekolah bagus sekali, ya, tapi tidak bisa masuk ke sekolah penggerak gara-gara kepala sekolahnya itu akan pensiun tahun depan. Nah, ya, tapi untungnya kepala sekolah itu tidak berpikiran pendek. Jadi ya, dia bilang kita mandiri bergerak katanya. Jadi ya, tetap saja mereka ya. mengutamakan kualitas. Nah, dari sisi apa cara seleksinya itu kan sebetulnya tidak pro kualitas dalam arti tidak pro kualitas secara apa transparan gitu loh. Oke, Darmanengtias, betul nggak? Iya, kalau saya melihat eh, sekolah penggerak itu lebih ke personifikasi tokoh Ya, gitu ya, ya. Kenapa saya katakan lebih ke personifikasi kepala sekolah? Karena yang dikunci di persyaratan itu adalah kepala sekolah, keberadaan kepala sekolah. Misalnya, kepala sekolah tidak boleh ganti selama minimal 4 tahun ya, satu periode gitu. Kedua, tidak boleh mengundurkan diri gitu. Eh, Kalau mengundurkan diri nanti dievaluasi lah. Itu kan berarti sangat individual, sangat personal ya, ya. bukan pada kelembagaannya. Hmm, Kalau yang benar, kalau eh, apa namanya sekolah penggerak, itu mestinya kuncinya itu pada kelembagaan hmm, gitu. ya, Jadi kalau sekolah itu bagus seperti yang Prof. Yanto katakan, meskipun kepala sekolahnya sudah mau pensiun, ya tetap aja dipilih sebagai sekolah penggerak ya, gitu. ya, ya, Nah, ya, tapi kan ini tidak gitu dan lebih dikaitkan dengan keberadaan guru penggerak gitu. Jadi boleh tidak mau pensiun tapi harus punya guru penggerak. Nah, sebetulnya menurut saya kalau memang betul-betul ingin menjadikan sebagai sekolah penggerak, maka titik pandangnya itu adalah institusional, ya, bukan ya, personifikasi gitu. Kalau ya, institusional, siapapun kepala sekolahnya, dia sejauh dia bisa melanjutkan pola kepemimpinan yang sebelumnya yang menjadikan sekolah itu bermutu, yaitu mestinya tetap dipilih sebagai sekolah penggerak. Itu menurut hmm, saya seperti itu, sehingga tidak melekat pada tokoh lah. Kalau melekat pada tokoh itu kan seperti program-program pemerintah daerah yang sangat tergantung pada bupati, wali kota atau gubernurnya. Pada saat mereka masa jabatannya selesai, maka program-program akan mengalami perubahan. Sementara kan sekolah tidak gitu. Katakanlah ya kita tahu semua lah sekolah-sekolah yang disebut favorit itu kan sebetulnya tidak lahir secara tiba-tiba. hmm, Mereka itu akumulasi dari proses dan silih berganti kepala sekolah, tapi sekolah itu tetap disebut sebagai sekolah eh, favorit gitu. Nah, mestinya kalau kita mengacu pada terminologi sekolah penggerak itu ya seperti itu. Artinya eh, yang dilihat itu adalah tata kelola kelembagaannya. ya, Gitu. hmm, Apakah tata kelola kelembagaannya mampu melakukan regenerasi dengan baik atau tidak? ya, Gitu. ya, Bahkan sekolah yang bagus itu, misalnya kepala sekolahnya baru 2 tahun, dia sudah bisa melakukan regenerasi dengan bagus gitu. Bukan dikunci pada 4 tahun. Kira-kira itu kalau ya, pandangan ya, saya. ya, ya, ya.
Jadi intinya saya kira harus kita itu memandang sistem, bukan orang. Jatuh tata Betul. kelola tadi. Ya oke lah. Baiklah, kita Maning Tias. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah menginspirasi banyak orang. Tujuan kita adalah membuat feedback loop terhadap kebijakan kementerian. Mudah-mudahan ke depan akan ada perbaikan dan juga penyempurnaan terhadap kebijakan yang menyangkut sekolah pendidikan seluruh Indonesia, bukan pendidikan dan pembelajaran di Jakarta Selatan saja. Gitu, Ya. Bidang Tias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.